Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Imam Andrianto, saya akan mempresentasikan Deep Risk Search DFS. Definisi Artificial Intelligence. Artificial yaitu tiruan, intelijensi kecerdasan. Pengertian AI, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah personal. Untuk melakukan hal ini setidaknya ada 3 metode yaitu yang dikembangkan. AI search, metode yang dapat memecahkan masalah secara umum yang tidak tergantung pada algoritma. Jenis AI search, blind search uniform, yaitu ada BFS, DFS, dan UCS. Heuristic search informal, ya sama saja seperti atas. Langkah merancang AI search, mendefinisikan masalah dengan tepat. Definisi ini harus berisi spesifikasi tentang keadaan awal dan keadaan akhir, yang merupakan solusi yang dapat diterima dari masalah tersebut dan operasi-operasi yang dibutuhkan untuk dapat mengubah keadaan awal menuju keadaan akhir. Mengembangkan semua ruang keadaan yang mungkin dan berhenti pada keadaan yang sama dengan keadaan akhir yang diinginkan sebagai solusi atau langkah solusi yang diinginkan. Next. Diagram tree sebagai representasi masalah pada AI search. Diagram tree yang pertama A disebut root. Ya dianggap sebagai start atau mulai. B, C, dan D disebut child dari A. A dari A. B adalah parent dari E dan F. Simpul yang tidak punya child disebut leaf. Simpul yang tidak punya parent disebut root. Part adalah jalur dari root ke sebuah mode. Contoh part dan F adalah A, B, F. Yang ini A, B, dan F. Jumlah langkah dari A ke F adalah 2. Ya, B, F. Jumlah node keseluruhan adalah 6, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Next. DFS. DFS adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau foto berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root, kemudian ke salah satu simpul anaknya. Anaknya yaitu seperti C, D, B, E, dan F. Next. Misalnya penelusuran berdasarkan anaknya. Pertama, simpul sebelah kiri.
maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai level terdalam, penelusuran akan kembali ke level 1. Ke satu level. Sebelumnya, untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner, simpul sebelah kanan, lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam. Di situ. Contoh kasusnya. Contohnya kita dari Sumatera, ingin pergi ke Bali. Jarak terdekat yaitu Jawa, terus Bali. Kalau lewat Kalimantan lumayan, dengan menggunakan kapal. Dan juga bisa melalui Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau Lombok, Bali. Next. Cara kerja algoritma DFS. Proses pencarian pada algoritma DFS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu, sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Algoritma DFS melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir. Barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Pencarian tersebut dimulai dari mode akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulang terus hingga ditemukan solusinya. Contoh implementasi DFS. Contoh di bawah menggunakan prioritas untuk memasukkan anak simpul dari sebelah kiri terlebih dahulu ke dalam antrian. Next. Antrian. A cek sama dengan A. Bukan solusi maka simpan di output. B cek B sama dengan B, bukan solusi maka simpan di output. Yang nomor 3 juga sama. FC, cek F sama dengan F merupakan solusi maka simpan di output dan proses selesai. Outputnya A, B, D, F. Berdasarkan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan dengan DSS didapat jalur yang paling optimal adalah jalur ABDF. Yaitu yang ini. ABDF yang sebelah kiri. Next. Berikut implementasi penyelesaian dalam bahasa pemrograman Python. Penggunaan Jupyter Notebook. Nah, yang A ini anakannya yaitu B dan C. Dan B anakannya D. Dan C anakannya B dan E. C ini diambil dari si A ini. D anakannya F. E anakannya D dan F. Diambil dari anakan C. Nah, F yang termasuk solusinya yaitu selesai, kosongkan saja. Nah, jadi akan berhenti di bagian F ini, yang maka selesai. Sekian dari saya, Imam Andrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kurangnya. Sekian. See you next time.